Romo, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat sore, salam sehat, berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dalam perayaan Ekaristi Minggu Advent pertama melalui streaming yang disiarkan dari Paroki Santo Petrus, Jalan Blimbing nomor 1 Pekalongan. Perayaan Ekaristi pada sore hari ini akan dipimpin oleh Romo Martinus Ngarlan PR. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, mari kita mendaraskan bersama doa memohon perlindungan dari wabah virus corona. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, pencipta alam semesta yang maha kuasa. Engkau menunjuk kami untuk merawat alam ciptaan. Semuanya Engkau beri dan percayakan kepada kami. Namun dalam banyak hal, kami telah mengecewakanmu, dan karenanya kami memohon ampun darimu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan, dan pemulihan darimu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini, khususnya negara kami Indonesia. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, juga mereka yang merawat dan menghibur orang sakit, semua aparat pemerintahan, semua orang yang dengan berani bertugas mengamankan negara kami dan dunia dari ancaman virus ini, terutama yang menjadi ujung tombak dalam bidang kesehatan, para dokter dan petugas kesehatan. Urapi tangan mereka untuk memperlihatkan mujizat-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan, dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Darah Yesus yang Maha Mulia, kuduskanlah dunia dari wabah virus ini. Hati kudus Yesus, kasihanilah dan bentengilah kami. Meteraikan kami dengan darah dan tubuh-Mu yang kudus. Bunda penolong abadi, doakan kami dan jadilah perantara kami. Santo Benediktus dan Santo Rafael, doakanlah kami. Semua malaikat agung dan malaikat pelindung kami, terangi dan jagalah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembukaan dari buku Puji Syukur nomor 437, bait kedua dan seterusnya nomor 436.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu, suster, saudara-saudara yang terkasih, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Hari ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Dengan demikian kita memulai tahun baru gereja di tahun liturgi B. Hari ini kita diajak untuk berhati-hati dan berjaga-jaga menantikan kehadiran Tuhan. Saudara-saudari, sebagai awal dari Ekaristi kita dan mengawali tahun liturgi gereja tahun baru ini, kita akan memberkati Corona Advent, lingkaran Advent yang setiap minggunya memberikan simbol dan tanda harapan kita akan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan secara eskatologis dan juga kehadiran Tuhan secara natalis di hari Natal nanti. Mari kita persiapkan hati untuk mengikuti pemberkatan lingkaran Advent. Nanti umat menjawab, terpujilah Engkau selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Allah pencipta segala sesuatu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam diri putramu yang datang sebagai cahaya sejati, Engkau mengusir kegelapan hati dan memulihkan hidup kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Engkau mengutus Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga sadarlah kami betapa besar kasih-Mu yang boleh kami dambakan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Allah Tuhan kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mengalami lagi masa Advent, yakni masa yang penuh pengharapan dan kerinduan akan kedatangan Sang Juru Selamat. Harapan dan kerinduan itu kami ungkapkan dalam lambang karangan Advent ini. Maka kami mohon sutilah Bapa memberkati karangan Advent ini dan limpahkanlah rahmat-Mu supaya melalui masa yang suci ini persekutuan umat di wilayah kami di paroki ini semakin kokoh. Semoga kami selalu bahu-membahu mempersiapkan diri dengan tekun sehingga sungguh pantas menyambut kedatangan Yesus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Tuhan Yesus Kristus, cahaya sejati, nyalakanlah hati kami dengan api kasih sejati. Semoga hati kami semakin bersih dari kabut dan noda, dan semakin berkobar dalam kerinduan akan kedatangan-Mu. Amin. Saudaraku terkasih, mari kita menyadari kehadiran Tuhan, mohon ampun kepadanya, supaya kita layak merayakan misteri yang menyelamatkan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembawa damai sejahtera ke dunia. Engkaulah yang menanti-nantikan umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah cahaya penghalau kegelapan dunia. Engkaulah yang didambakan umat manusia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pembawa keselamatan dunia. Engkaulah yang diharap-harapkan umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Ujub misa sore hari ini. Yang pertama, kita bersyukur atas hari ulang tahun perkawinan Claudius Yosef Sugianto dan Maria Yohana Sri Rezeki, Agustinus Haryono dan Rita Sri Astuti, Yosef Andi Wilianto dan Erning Puri Mudiantoro, yang nanti akan pembaharuan janji perkawinan. Yang kedua, ucapan syukur atas wisuda hari ini Ananda Alexander Adi Pratama dari Bapak F.I. Bambang Siswanto. Mengucap syukur dan terima kasih atas pernyataan Tuhan selama 29 tahun Ananda Marco yang berulang tahun pada hari ini. Syukur bersama keluarga F.I. Eko Priambodo atas seleksi, telah diterimanya seleksi CPNS 2019 di PUPR Provinsi Jawa Tengah, Sebastianus Kristianto Nugroho. Ucapan syukur penyertaan Tuhan dalam bahtera rumah tangga Yosef Sugianto tadi sudah. Mendoakan arwah Bapak Antonius Li Cuan dan Ibu Maria Magdalena Lianawati yang dipanggil Tuhan. Sama Ibu Lianawati mendoakan Bapak Yudi Setiawan Hambali yang 3 tahun dipanggil menghadap Tuhan. Mohon ketenteraman jiwa untuk Romo Weknyo Hendro Seputro MSC, Romo Markus Mawengkang, dan Romo lainnya yang sudah dipanggil Tuhan. Dan mohon rahmat kesembuhan bagi umat kita yang sedang sakit. Marilah berdoa. Allah yang Maha Pengasih, Engkau tampaknya begitu jauh, tetapi sebenarnya Engkau selalu dekat dengan kami. Kami mohon bukalah hati kami agar dapat mengenal kehadiran-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sehingga kami selalu siap sedia menyambutnya. Sebab Dialah Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Ya Tuhan, Engkau sendirilah Bapa kami. Sejak dahulu kala, nama-Mu ialah penebus kami. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Mengapa Engkau tegarkan hati kami, sehingga kami tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hamba-Mu dan oleh karena suku-suku milik pusaka-Mu. Sudilah Engkau mengoyakkan langit dan turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu. Karena sejak dahulu kala, orang tidak pernah mendengar, dan juga tidak ada telinga yang mendengar.
Tidak ada mata yang melihat, Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan kebenaran dan yang mengindahkan jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami orang berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami semua seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami semua menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun yang dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu dari kami. Engkau menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami ini tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami semua adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Dikaulah penyelamatku. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu. Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Bangkitkanlah keperkasaanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Tuhan, Dikaulah penyelamatku. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang ada di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Tuhan, Dikaulah penyelamatku. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kasih karunia
dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku, Paulus, senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Kristus kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, yaitu dalam segala macam perkataan dan pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, sehingga kamu tidak kekurangan suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penampakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab setialah Allah yang telah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba." Ibaratnya seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab pada hamba-hambanya, masing-masing sesuai dengan tugasnya, dan memerintahkan supaya penunggu pintu berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam atau pagi-pagi buta. Hal ini kukatakan supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan sampai kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, baik yang di dalam gereja maupun yang di rumah masing-masing. Sekarang kita memasuki masa Advent, berarti kita memasuki lingkaran tahun liturgi yang baru, yaitu tahun B. Dan masa liturgi kita dari Advent sampai dengan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam tahun 2021. Sepanjang tahun liturgi ini,
Kita diajak untuk menjadi semakin sempurna dalam kasih, semakin maju menuju kesempurnaan hidup Kristiani. Kita sekarang mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus di masa Advent 4 minggu. Kemudian kita nanti akan merayakan Natal selama minggu Natal atau masa Natal. Setelah itu kita akan mengikuti Yesus dengan mendengarkan sabdanya dan melihat karya-karya Yesus di dalam minggu biasa sesudah Natal. Selanjutnya kita akan mengikuti Yesus semakin dekat dalam sengsara dan wafatnya selama minggu Prapaskah. Dan kita akan merayakan kebangkitan Tuhan selama minggu-minggu Paskah 7 pekan. Kita akan merayakan kedatangan Roh Kudus di masa Pentakosta, kebangkitan gereja dan pewartaan, dan kita juga akhirnya akan menjalankan perutusan kita menjadi saksi Kristus yang bangkit dengan mewartakan kerajaan Allah sambil terus berusaha semakin setia mengikuti Yesus Kristus selama minggu biasa sesudah Pentakosta dan berakhir dengan merayakan kepenuhan harapan kita dengan hari raya Kristus Raja semesta alam. Itulah lingkaran-lingkaran liturgi kita dari Advent sampai Kristus Raja semesta alam. Semua itu tadi saya katakan sebagai jalan kita untuk kepenuhan kasih dan kepenuhan kita sebagai orang-orang Kristiani mengikuti Yesus Kristus secara penuh. Saudara-saudari, masa Advent dibagi 4 pekan. 2 pekan yang pertama kita menantikan Tuhan Yesus di akhir zaman yang sering kita sebut dengan Advent eskatologis. Dan 2 minggu terakhir kita menantikan Tuhan Yesus Kristus di hari Natal yang sering disebut dengan Advent Natalis. Hari ini minggu Advent yang pertama kita masih menantikan Yesus secara eskatologis, kehadirannya yang kedua. Maka bacaan-bacaan tadi masih sangat umum. Kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan yang tidak tahu kapan persisnya, tapi pasti Tuhan datangnya waktunya, kapan tidak ada yang tahu. Kita diajak untuk berjaga-jaga dan hati-hati. Ada seorang rabi atau seorang guru mempunyai murid tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Dia tiap hari mengajarkan berbagai macam kebijaksanaan hidup. Sang guru itu hari itu mengajarkan soal pertobatan. Kemudian murid ada yang bingung dan bertanya, "Guru, kapan saya dan kami ini boleh untuk bertobat dari dosa-dosa kami? Kapan saat yang tepat kami bertobat?" Guru itu dengan tersenyum menjawab, "Bertobatlah murid-muridku paling kurang 1 hari sebelum kamu mati. Bertobatlah 1 hari sebelum mati." Murid itu bingung, mati ini kapan ya? "Guru, kami bingung. Sehari sebelum mati itu kapan? Kami nggak tahu matinya kapan kita itu. Ada yang tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun, tidak jelas. Lalu persisnya kapan? Kami itu harus bertobat, guru." Guru itu masih tersenyum, manggut-manggut, lalu mengatakan, "Karena kamu tidak tahu kapan kamu mati, maka bertobatlah sekarang juga. Berjaga-jagalah senantiasa, sebab engkau tidak tahu kapan waktunya datang." Saudara terkasih, kisah kecil ini sama persis isinya dengan sabda Tuhan Yesus hari ini di dalam Injil. Karena waktu Tuhan hadir tidak tahu persis kapan tepatnya. Tapi yang pasti Tuhan datang
itulah maka Tuhan berpesan, berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Berjaga-jaga berarti kita diajak untuk menanti kedatangan Tuhan dengan bergerak. Tidak diam, tidak pasif, tetapi melakukan sesuatu. Menantikan tidak dengan kecemasan dan sesuatu atau situasi yang mencekam, tapi situasi yang rileks, tetapi kita beraktivitas. Tuhan Yesus memberi tahu kepada kita apa yang harus kita lakukan di dalam masa penantian ini. Berbuatlah baik seorang kepada yang lain. Itu antara lain. Berbuatlah baik seorang kepada yang lain. Ini aktivitas yang harus kita lakukan selama penantian itu. Jangan melakukan pada orang lain apa yang kamu tidak suka orang lain lakukan kepadamu. Cintailah sesamamu terlebih musuh-musuhmu. Ketika ada sesama yang jatuh, terlebih ada musuh-musuhmu yang terpuruk. Ini kata-kata Ketua MUI yang baru yang kemarin. Kiai Haji Miftahul Akhyar, ini Ketua MUI yang baru, memberikan harapan yang baru untuk MUI Indonesia ke depan. Ajaklah berdamai, ajaklah bangkit, jangan diejek. Ajaklah, jangan diejek. Rangkulah dia, jangan dipukul. Sayangilah dia, jangan disaingi. Didiklah dia agar menjadi baik, jangan dibidik untuk hancur. Binalah dia, jangan dihina. Carikan solusi padanya, jangan hanya mencari atau cari simpati daripadanya. Carikan solusi, jangan hanya simpati. Saudara-saudara yang terkasih, dengan melakukan hal-hal yang sederhana ini, kita akan semakin menuju pada kesempurnaan kasih, menuju pada kepenuhan hidup Kristiani, semakin serupa dengan Yesus Kristus. Semoga rahmat Tuhan membantu kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Akan ada pembaruan janji perkawinan, tetapi yang ulang tahun tidak hadir, maka secara virtual akan dipandu oleh petugas seperti dulu. Nanti yang di rumah, harapan saya yang ulang tahun mengikuti, sehingga berkat Allah pun tercurah atas mereka. Yang ulang tahun dan pembaharuan janji perkawinan yang sudah mendaftar, Claudius Yosef Sugianto dan Maria Yohana Sri Rezeki, tanggal perkawinan 18 November 2007, 13 tahun yang lalu. Agustinus Haryono dan Rita Sri Astuti, tanggal perkawinan 30 November 85, berarti 35 tahun yang lalu. Yosef Andi Wilianto dan Erning Puri Mudiantoro, tanggal perkawinan 23 November 83, 37 tahun yang lalu. Saudara-saudari yang terkasih, lewat janji setia yang pernah diucapkan di hadapan Tuhan, sakramen perkawinan telah mengikat Bapak dan Ibu dalam hubungan yang abadi. Kini pada perayaan Ekaristi akhir bulan,
Dalam rangka mengenang ulang tahun perkawinan Bapak dan Ibu, perbaruilah janji setia satu sama lain, berdoalah kepada Tuhan, agar janji setia Anda semua dikuatkan oleh rahmat ilahi. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kemurahan-Mu, saya telah menerima teman, sahabat dan pasangan saya ini menjadi istri saya. Dengan rahmat Allah, saya memperbaharui janji untuk tetap setia mengabdikan diri kepada istri saya dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dan dalam suka duka hidup kami. Saya mau tetap mengasihi dan menghormatinya sepanjang hidup saya. Semoga Tuhan memberkati dan menolong saya. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kemurahan-Mu, saya telah menerima teman, sahabat, dan pasangan saya ini menjadi suami saya. Dengan rahmat Allah, saya memperbaharui janji untuk tetap setia mengabdikan diri kepada suami saya dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dan dalam suka duka hidup kami. Saya mau tetap mengasihi dan menghormatinya sepanjang hidup saya. Semoga Tuhan memberkati dan menolong saya. Ya Tuhan, sudilah memberkati mereka sepanjang hidup mereka. Hiburlah mereka ketika dalam kesusahan, dan dampingilah dalam kebahagiaan. Semoga Engkau mencurahkan berkat berlimpah bagi mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Profesiat untuk 3 pasutri khususnya yang pembaharuan janji perkawinan dan ulang tahun pada bulan ini dan pembaharuan janji pada hari ini. Sekarang mari kita berdiri, kita memperbaharui iman kita dengan mendoakan doa syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ketika Putra Allah datang pertama kali, banyak orang tidak memperhatikannya dan tidak menyambut kedatangannya. Mari kita berdoa kepada Bapa di surga, agar dalam masa persiapan hari raya kelahiran Yesus Kristus, kita siap siaga untuk membuka pintu hati kita baginya. Marilah kita mohon kepadanya, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Gerejamu di dunia, Kau kehendaki sebagai terang dunia, meskipun masih diliputi kegelapan. Semoga Paus, Bapak Uskup, para imam, serta para pemimpin umat menjaga agar terang itu tetap bersinar, karena ketekunan mereka mewartakan sabda keselamatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Pemerintahan negara Kau jadikan tumpuan harapan kaum lemah dan tertindas. Utuslah Roh Kudus kepada para pemimpin negara kami, agar mau membuka telinga dan hati terhadap seruan rakyat yang merindukan kemajuan, keadilan, dan kesamaan hak. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua, semoga Allah Bapa
memperkenankan para orang tua dengan iman yang mantap mendidik anak-anak dan berhasil menciptakan suasana pengertian dan cinta kasih di dalam keluarganya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami semua Kau undang untuk membangun hidup yang bermakna. Tuntunlah kami semua yang hadir di sini untuk mempersiapkan kedatangan putra-Mu dengan menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan senjata terang, khususnya dengan meningkatkan doa serta lebih sering menerima sakramen-sakramen. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami hari ini mengucap syukur atas begitu banyak rahmat yang Kau curahkan pada umat-Mu. Yang pertama, puji syukur atas penerimaan wisuda Ananda Alexander Adi Pratama. Semoga dapat segera mengamalkan ilmunya di tengah masyarakat dan dampingilah dia dalam pencarian selanjutnya. Kami bersyukur atas hari ulang tahun ke-29 Ananda Marco. Semoga rahmat dan belas kasih-Mu selalu tercurah padanya dalam peziarahan selanjutnya. Kami juga bersyukur atas telah lolosnya seleksi CPNS Sebastianus Kristianto Nugroho. Semoga proses selanjutnya Kau berkati agar berjalan dengan baik. Kami juga bersyukur atas hari ulang tahun perkawinan Claudius Yosef Sugianto dan Ibu Maria Yohana 13 tahun yang lalu. Semoga kasih setia Tuhan semakin tercurah dalam peziarahan mereka bersama keluarganya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi umat-Mu yang telah berpulang menghadap hadirat-Mu dalam peziarahan mereka. Kami mohon berkat untuk mereka, rahmat pengampunan atas segala dosa mereka dan kehidupan kekal Kau anugerahkan pada mereka, khususnya Bapak Antonius Li Cucuan dan Ibu Maria Magdalena Lianawati, Bapak Yudi Setiawan Hambali yang 3 tahun Kau panggil pulang, Romo Wignyo Hendro Seputro, Romo Markus Mawingkang, dan para romo lain yang telah mendahului kami. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami juga berdoa bagi umat-Mu ya Tuhan yang sedang sakit, baik sakit ringan maupun sakit berat, yang di rumah maupun opnam rumah sakit, maupun yang sedang terpapar COVID-19, jamah dan urapi mereka ya Tuhan satu persatu dan sembuhkanlah mereka. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kita hening sejenak, kita panjatkan doa kita masing-masing dalam hati. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang baik, Engkau telah menerima kami sebagai anak-anak-Mu ketika Yesus hidup di tengah-tengah kami. Sebagai anak-anak-Mu kami berharap semoga kami tumbuh dalam iman padamu, dan semoga iman kami tampak dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga orang yang melihatnya mengakui dengan gembira bahwa sekarang pun putra-Mu datang mengunjungi umatnya. Dialah Tuhan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Lanjutkan dengan persiapan persembahan.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudaraku terkasih supaya persembahanmu perkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini. Semoga persembahan ini mendatangkan rahmat bagi kami dan sesama berkat persatuan dengan persembahan tubuh dan darah Kristus Putramu. Sebab dilah Tuhan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Ekaristi yang kedua. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantas saya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Ia mengampakkan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janjimu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Ia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Dari sebab itu kami melakukan madah pujian bagimu bersama para malaikat dan sekalian orang kudus yang tak henti-hentinya bernyanyi. Segala kuasa
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan, oleh sebab itu pada hari Minggu Advent pertama ini kami menghadap di kos sehati sejiwa dengan jemaat separoki dan sekeuskupan. Dalam kesatuan dengan seluruh gereja kami, dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon. Kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Kristofor serta para imam, diakon, semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit khusus yang kami doakan hari ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama dengan Santo Yosef suaminya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku, mari kita berdiri, kita menyatukan doa pujian syukur kita dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Allah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Berapa lama lagi kau lupakan? Berapa lama lagi kau palingkan wajah yang kekasih dari hadapanku? Berapa lama kau menanti? Haruskah aku berkekhawatiran bersedih di sepanjang hari? Pandanglah kiranya dan jawablah aku, ya Tuhan pengharapanku. Kuatlah mataku percaya, supaya janganlah
tertidur dan lelap, lapangkan hatiku untuk menanti fajar, menjelang esok dengan harapan. Tetapkanlah pada kasih-Mu, agar setiamu aku percaya. Hatiku bersuka sebab penebusan-Mu, ya Tuhan pengharapanku. Marilah berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas perjamuan Ekaristi yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Semoga kami tetap teguh berharap untuk menikmati perjamuan surgawi yang Kau janjikan seraya bertekun dalam mewujudkan iman dan cinta kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sejenak kita mendengarkan pengumuman gereja. Mohon perhatian, adanya beberapa pengumuman gereja. A. Perkawinan gereja. Pengumuman pertama. Agnes Dwi Purnamasari dari lingkungan Santo Franciscus Xaverius dengan Antonius Venosenatio Pamungkas dari paroki Santo Arnoldus Jansen. Francisca Heni Budiastuti dengan Antonius Slamet Yudiono, keduanya dari stasi Karanganyar. Pengumuman kedua, Margareta Titin dari lingkungan Santa Marta dengan Christian Iwan Wirawan dari paroki Santa Teresia Majenang. Pengumuman ketiga, Leonard Kevin Panduwijaya dari lingkungan Yosef dengan Sindiani Chang dari Kalimantan Barat. Umat yang mengetahui adanya halangan hukum gereja atas pernikahan tersebut di atas dimohon memberitahu promo paroki. B. Kegiatan paroki. 1. Misa untuk kaum muda yang seharusnya dilaksanakan pada hari Minggu 29 November jam 10 pagi di gereja paroki ditunda sampai ada pengumuman berikutnya. 2. Pendalaman iman Advent 2020 dilaksanakan di keluarga-keluarga. Ada dua macam. Ibadat keluarga mulai tanggal 29 November sampai dengan 25 Desember. Waktu diatur sendiri. Pendalaman iman Advent setiap hari Kamis dimulai 3 Desember jam 7 malam. Khusus pertemuan keempat harinya diatur sendiri. Bahan pendalaman ada dua bentuk, buku dan soft copy. Keluarga dipersilakan memilih. Disarankan memakai soft copy untuk mendukung Go Green.
3. Panitia Natal 2020 akan mengadakan kegiatan donor darah yang akan diadakan pada hari Minggu 6 Desember mulai jam 9 pagi sampai dengan selesai di area parkir gereja. Mohon keterlibatan seluruh umat. 4. Pengumpulan sembako aksi Natal 2020 akan dimulai tanggal 30 November sampai dengan 7 Desember 2020 pada jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang di gereja paroki. Sembako yang dikumpulkan berupa beras, minyak, gula, dan mie instan. Untuk informasi lebih jelas, silakan menanyakan pada ketua lingkungan atau stasi. 5. Kursus persiapan hidup berkeluarga atau kursus perkawinan akan dilaksanakan pada tanggal 29, 30, 31 Januari 2021, hari Jumat sampai dengan Minggu dengan biaya per orang Rp175.000. Pendaftaran melalui sekretariat pada jam kerja atau secara online pada Saudara Satrio. Nomor telepon Satrio bisa ditanyakan pada ketua lingkungan atau stasi. Pendaftaran mulai hari Senin 23 November 2020 sampai dengan 23 Januari 2021. 6. Setelah perayaan Ekaristi selesai, umat harap bersabar. Pada saat umat akan meninggalkan ruang gereja, akan dipandu oleh petugas tata laksana. Blok depan akan diarahkan lewat pintu aula. Blok belakang akan diarahkan lewat pintu utama. Semua melewati jalan tengah, dimulai dari bangku paling belakang. Demikian pengumuman gereja. Terima kasih atas perhatian seluruh umat. Saudara-saudara yang terkasih, menambahkan satu, hanya mengingatkan dan tolong diperhatikan untuk tetap menjaga kesehatan, ya. Semakin hari semakin tidak jelas COVID ini. Katanya informasi rumah sakit rujukan Pekalongan sudah penuh dengan orang-orang yang terpapar COVID-19. Beberapa umat kita juga mengalami situasi itu, maka kalau jenengan punya kesempatan untuk misa di gereja dan selalu akan kami evaluasi, tolong jaga diri baik-baik. Taati ketentuan yang ada, tidak usah ngeyel. Ya. Imun, jenengan jaga imun diri dengan makan yang sehat, olahraga, vitamin. Ya. Ini imunitas kita. Kemudian aman, kita mesti tetap pakai masker kemanapun, cuci tangan dengan sabun, atau hand sanitizer, kemudian jaga jarak. Maka nanti setelah misa nggak usah ngobrol dengan teman, ketemu di parkiran, wah suara ketemu peluk-pelukan, kayak Ipin-Upin, kayak sama kayak Teletubbies, nggak usah. Untuk sementara kita nggak usah pakai peluk-pelukan macam itu. Ya tetap jaga jarak. Tidak usah gerombol-gerombol, ngobrol, ngalor ngidul. Yang hobi kuliner juga hati-hati. Sering rombongan makan di warung, di pinggir jalan, ngobrol-ngobrol. Nah, ini bisa menjadi klaster baru. Sepedaan, rombongan, kumpul bersama, makan bersama, lepas masker. Ini juga bisa menjadi klaster baru. Ya. Neng gereja alasannya COVID-19, naik sepedaan, gerombolan, dolan, COVID ora kelingan, itu ini hati-hati. Lalu jaga jarak, terus apa lagi? Gak berkerumpul, itu aman. Sekarang iman, tetap jenengan tidak usah takut sembahyang, tidak usah takut ekaristi. Demi iman kita juga kita mesti berserah kepada Yang Maha Kuasa. Maka imun, aman, dan iman, silakan tiga hal ini dihidupi dengan sungguh-sungguh dengan baik. Itu tambahan yang pertama. Yang kedua, tanggal 9 Desember nanti ada pilkada serentak.
Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan juga akan mengadakan pemilihan wali kota dan wakilnya, serta bupati dan wakilnya. Di grup Starling sudah saya kirim gambar-gambar dan masing-masing calon dengan fotonya, visi misi, asal partai, latar belakang masing-masing, lulusan apa, tugasnya apa dan sebagainya sudah saya kirim ke grup ketua lingkungan. Mohon umat minta. Ada 7 atau 8 kiriman itu ya. Pelajari itu. Ya, yang di kota ada calonnya 2. Nomor 1 Bapak Aap dan Salahuddin. Partainya saya lupa ya. PDIP, Hanura, sebagian PKB, lalu PAN atau apa. Lalu yang nomor 2 Ibu Balkis dan Pak Makrus dari Golkar, Demokrat, PKS, PKB yang resmi. Nah, PKB itu ada 2, resmi dan tidak resmi. Ini partai-partainya. Visi misinya sudah saya sebar di grup Starling. Kemudian yang kabupaten, nomor 1 Pak Asip, Petahana, dan Bu Sumarwati, ini pemain baru, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. Disingkat pasti. Lalu dari PKB, P3, Gerindra partainya. Nomor 2 Ibu Fadia Arafik, anaknya penyanyi dangdut Arafik, dan Reswati. Partainya PDIP, Golkar, PAN, PKS. Itu calon-calonnya. Kita pilih yang mana? Ada ketentuan umum. Pilihlah calon yang beriman, toleran. Semua pasti mengaku beriman, takwa, tapi yang toleran, cari. Yang bisa menghargai orang lain dan agama lain. 2, yang bisa menerima Pancasila dan kebinekaan, keragaman, perbedaan. Yang bisa menerima itu. 3, yang berani menolak radikalisme dan intoleransi. Berani menolak radikalisme dan intoleransi. Yang bebas politik uang. 5, tidak mempolitisasi SARA. Tidak menggunakan SARA sebagai sarana untuk politik mereka. 6, mampu memperjuangkan kepentingan umum. Mampu memperjuangkan kepentingan umum. Itu yang kriteria yang dilontarkan oleh KWI. Gunakanlah hak pilih jenengan. Bagaimana cara-cara pemilihan sudah saya berikan juga di grup. Ada 12 atau 9 cara baru untuk memasuki pemilihan itu. Harus pakai apa nanti silakan dibaca di grup Starling ya. Ketua Stasi dan Lingkungan. Lalu hati-hati lihat juga partai pendukung atau partai pengusungnya. Partai-partai yang nasionalis, yang menghargai perbedaan, keberagaman, silakan pantas dipertimbangkan. Partai yang selama ini tidak menghormati yang lain, jalannya jalan yang menyimpang dari keberagaman, macam itu juga tolong dicatat. Ini penting, jangan sampai kita memilih, tapi nanti NKRI menjadi porak-poranda gara-gara orang-orang tertentu dalam partai tertentu yang tidak mencintai NKRI. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Ini Bapak Ibu yang saya ingatkan, nanti minggu depan juga diingatkan lagi, karena tanggal 9 itu hari pemilihannya. Tentu yang punya KTP Pekalongan, kota maupun kabupaten. Saya milihnya di Bupati Temanggung nanti kapan-kapan. Demikian, nanti silakan direnungkan, mencari pemimpin yang bisa memimpin Pekalongan baik kota dan kabupaten lebih maju, lebih baik, menghargai perbedaan-perbedaan dan toleransi kepada yang berbeda. Silahkan direnungkan dan dilaksanakan. Saya tidak bisa memberikan milih siapa Romo, nggak boleh, ya. Itu rambu-rambunya silakan renungan sendiri. Tapi secara sah, milih itu, nyoblos itu, kalau pemilu nyoblos
cuma 1, nyoblos 2 tidak sah, apalagi nyoblos 3 atau 4 nanti robek semua. Ya, hati-hati nanti ada paku 1 tok ini coblos, jangan nyoblos dua-duanya dicoblos, nggak bisa. Itu teknis nanti, silakan di sana ada petunjuknya. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih banyak atas perhatiannya dan profesiat bagi ulang tahun perkawinan di bulan ini. Mari mohon berkat Tuhan mengakhiri Ekaristi kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah meneguhkan iman saudara dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan putranya. Amin. Semoga Allah memenuhi hati saudara dengan harapan yang kokoh dan kegembiraan sejati. Amin. Semoga Allah mendorong saudara supaya selalu mengamalkan cinta bakti yang suci. Amin. Saudara sekalian dan semua yang didoakan hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, demikian peran Ekaristi Minggu Advent yang pertama sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah saudara diutus. Amin. Bebaskanlah